Start. Oke. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir tanggal 19 Januari. Seperti sudah disampaikan, sepanjang Januari di tiap hari Kamis kita akan ada latihan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena setelah kami berdiskusi gitu, dan kebetulan memang butuh waktu buat saya untuk bisa mengeksplor si metafisik. Dan setelah coba berbulan-bulan, akhirnya sudah sangat yakin bisa distribusi yang 10.000 grad aman dari almarhum Kang Diki gitu ya. Nah, jadi karena banyak banget, saya jelasin dulu ya, karena banyak banget yang japri, dan nggak mungkin saya satu-satu gitu, maka Januari ini didedikasikan untuk pure bagi-bagi. Siapapun teman-teman, baik yang sudah pernah atau yang belum pernah, dulunya ikutan HI atau enggak, punya dasar atau enggak, insya Allah semuanya bisa gitu ya, dengan syarat nanti pas briefing nanti saya kasih tahu syaratnya apa gitu ya. Ini syaratnya super penting, kalau nggak diikuti nggak dapet gitu ya, karena sistem transfernya membutuhkan teman-teman connect gitu ya, terkoneksi. Bukan, entahlah itu penjelasnya panjang lah. Nah itu ya, jadi setiap Kamis di Januari ini selalu ada penguatan. Ini 19, nanti 27 ada lagi gitu ya. Nanti harapannya masuk Februari ke sana udah nggak ada lagi riweuh gitu ya masalah grads ya, tapi lebih ke bagaimana kita latihan untuk memperbesar kompetensi energi kita dan bagaimana kita aplikasi supaya daya bidiknya kita jadi jauh lebih tajam gitu ya. Oke, kita pinggirin itu, kita mulai latihannya. Silahkan teman-teman buka kaki selebar bahu kalau berdiri, tangannya buka di samping badan, atau kalau teman-teman duduk pastikan punggungnya tegak, tangannya buka di atas paha boleh, gini juga boleh, atur nafas perut ya. Buat teman-teman yang baru gabung banget, nafas perut itu tarik langsung buang, masuk lewat hidung, keluar hidung lagi. Pas tarik kembungin perutnya, buang kempesin perutnya. Ya, cari iramanya. Ya, fungsi nafas perut di awal adalah sebetulnya ada dua. Satu itu mengaitkan konsentrasi ya. Karena sebelum latihan kan kita mikirin pasti banyak hal. Nah, supaya kita otaknya cuma mikir ke pikiran kita terfokus ke satu hal aja, yaitu nafas. Maka cari iramanya. Kedua, nafas perut di awal itu fungsinya adalah untuk menyiapkan energi untuk latihan. Kan saya belum pernah latihan sebelumnya, emang ada energinya? Ada, gitu ya. Hanya belum terfokus. Kadang-kadang nyebar di kiri kanan, atas bawah gitu ya. Nah, dengan mengatur dengan fokus, maka energinya akan berkumpul dan itu yang jadi modal utama, modal dasar kita untuk dikembangkan. Kuncinya adalah buangnya harus sampai habis. Maka buanglah habis banget baru boleh tarik. Silakan yang baru gabung mangga atur posisi. Di mic off ya. Fokus. Konsentrasi. Masih nafas perut dulu ya. Nggak usah mikir apa-apa, mikir nafas perut aja. Mikir nafas perut aja. Fokus, Sokder. Tenangkan pikirannya. Kalau kita fokus, sensasi pertama yang pasti semua orang dapat adalah jadi kita berdiri tapi punggungnya lemas. Kita duduk tapi punggungnya lemas. Nikmati fase itu ya. Buang sampai habis tetap. Fokus ya. Sokder, mulai. Ya. Buat teman-teman yang udah biasa latihan bareng-bareng, kita latihannya rada-rada nggak secepat biasanya ya. Karena analisanya, asumsi saya banyak yang memang baru gabung lagi latihan, jadi nggak bisa langsung cepat gitu. Maka kita step by step banget, asal buang sampai habis pasti dapat ya. Habis. Oke, tenangkan pikirannya. Oke, sebelum kita latihan, mari kita berdoa sesuai mindset yang kita udah selaraskan di 2023. Mari sama-sama kita berdoa, yakini bahwa apa yang kita lakukan, latihan ini yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah.
Bayangkan juga kemanfaatannya gitu ya. Rasakan betapa beruntungnya kita bisa berlatih ini, karena dengan berlatih ini kita bisa lebih bermanfaat buat sesama. Bisa nolong mereka yang nggak bisa latihan gitu ya. Bayangin ada pasien, bukan bayangin, karena teman-teman udah praktek ya. Ingat-ingat lagi bahwa latihan gini doang itu bisa ngebantu kalau putra-putri, anak-anak kita sakit, kita bisa langsung gitu ya. Tetangga, orang yang lagi butuh banget minta bantuan, kita bisa tolong dengan efektif. Bayangkan hal-hal itu gitu ya. Yakini bahwa apa yang kita latih adalah ibadah dan bermanfaat. Siap-siap, fokus, konsentrasi, terus hadirkan dulu mentalitas latihannya. Oke. Siap ya. Kita mulai dengan sederhana 4 nafas perut, 4 nafas dada. Gerakannya juga gampang. Tarik, buka. Gitu ya. Pas buang, buka dulu kakinya. Kalau yang berdiri, teng ke sini. Kakinya turun, tangannya turun. Kemudian kakinya tetap di bawah, buka lagi, tarik, langsung buang lagi. Sampai 4 kali. Nafas kelima, tariknya nafas dada. Tarik nafas dada, tahan dulu di sini, buang gitu. Ya. 4 perut, 4 dada. Siap-siap. 3, 2, 1. Perlahan tarik. Kakinya masih biasa. Penuh di sini, telapak ngadep ke depan, ke atas, sorry. Buang, buka. Kalau teman-teman yang baru, rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Kalau teman-teman yang udah biasa, kepadatan atau hawa panas. Teman-teman yang dulu latihan HI, ini kayak ngerasain TM. Ya, gabungin dengan TD-nya. Habis penuh di sini, narik lagi masing-masing. Ya, saya nggak aba-aba lagi, karena teman-teman panjang pendeknya pasti beda-beda. Kita nggak pernah ngejar seragam, kita ngejarnya efektif di badan masing-masing. Buang sampai habis, baru boleh tarik lagi. Yang duduk boleh tegakin aja punggungnya. Ya, kunci yang berdiri, kunci kakinya di bawah terus selama 8 nafas ini. Makin berat, makin bagus, makin pelan, makin bagus, buang harus sampai habis. Terus. Simple kok. Gerakannya simple, pasti bisa diikutin. Yakin bisa seberat apapun, yakini makin berat, maka manfaatnya makin dahsyat. Terus, ayo, udah. Ya, ini kan sesi yang latihan ya. Jadi saya asumsinya teman-teman latihan. Kang, saya nggak latihan, saya duduk aja nggak apa-apa. Atur nafas boleh. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau latihan, maksimalkan buang sampai habis. Ya, kadang-kadang kalau ditanya, Kang, ngapain nafas sampai habis? Justru kalau habis itu latihan kita yang harusnya mungkin 1 jam, bisa 10 menit. Aja cukup. Hasilnya lebih dahsyat. Kalau buangnya sampai habis. Maka buanglah sampai habis. Terus. Sorry. Terus. Setelah 4 perut, 4 dada. Terusin dulu. Selesaiin dulu. 4 perut, 4 dada. Pertahankan nafas dadanya. Yang sudah 4 perut, 4 dada. Pertahankan nafas dadanya. Tangannya taruh di depan sini. Kuda-kuda dipertahankan kalau emang teman-teman mau lebih dahsyat. Kang, saya mau berdiri aja boleh gitu ya. Tapi kalau mau lebih dahsyat, kuda-kudanya pertahankan. Diem aja gini dulu. Buang bener-bener sampai habis. Ya. Setelah 4 perut 4 dada, langsung posisinya diem di sini. Pegel iya, ngilu iya, tapi tahan. Ya, kita kan mau latihan hari ini kita akan fokusin ke kompresi sama keputaran ya. Supaya nanti nyerapnya lebih tinggal metik gitu ya. Sekarang ini kita kayak masang, kalau ngebangun mungkin masang tangga gitu ya. Nanti tinggal ngambil aja gitu hasil. Oke. Dalam posisi ini, nah ini bagian penting nih. Ya. Teman-teman posisinya sebegini. Mau duduk juga nggak apa-apa posisinya begini. Kang, saya mau biasa nggak apa-apa gitu ya. Oke. Bagian pentingnya adalah saya ngitung sampai 3, hitungan 3 teman-teman niatkan dan bayangkan dan rasakan ada di lapangan yang sama dengan saya. Ya. Siap-siap. Kang, gimana Chan? Udah bayangin, niatin aja. Ya, udah kelihatan dari sini. Siap-siap.
1, 2, 3. Niatkan, bayangkan ada di lapangan yang sama dengan saya. Mau teman-teman latihan atau enggak? Kalau niatin ini, teman-teman akan terkoneksi. Bentar, terus. Niatin. Yuk, banyak yang masih kayak nggak yakin. Kalau nggak yakin tuh setengah-setengah itunya. Kayak transparan gitu. Yakin. Udah kelihatan kok. Terus, ya. Niatin ada di lapangan yang sama, coba dulu rasain kiri kanan kita. Ada padatnya gimana gitu ya. Kalau ada angin atau kita hadir di lapangan yang sama tuh persis banget kayak di lapangan fisik sebetulnya. Kalau teman-teman kita lagi di lapangan bareng-bareng, kalau kita tutup mata kan cuma kedengeran suara juga ya. Nah, sama persis. Ini pun teman-teman udah ketangkep kok. Saya cuma butuh sekali aja. Teman-teman niatin yakin. Banyak ini. Terusin. Tangan tetap di situ. Oke. Oh iya, pantesan banyak banget. 114. 2 kali lipat dari biasanya. Yakin. Oke. Yuk, fokus konsentrasi. Tangan di depan. Rasain telapaknya. Akan ada dorongan dulu. Teman-teman rasain dorongan itu ya. 2 kali dorongan. Siap-siap. Ini sambil disetting di awal. Siap-siap. 3, 2. Rasain. Ini kalau udah teman-teman lihat ini. 2 tumpuk. Ada yang di atas. Nggak apa-apa. Dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, gerakannya simple. Tarik, buka ke samping. Tahan ke belakang. Buang, ketengahin. Ya, tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Cuman gitu doang. Tetap fokus di telapak tangan. Nanti akan ada yang padat, makin padat gitu ya. Biasa, jangan kaget. Siap-siap. 3, 2, tarik, buka. Fokus di kulit telapak aja kalau yang baru pertama kali. Tahan ke belakang. Buang, ketengahin. Sampai bener-bener habis. Banget-banget. Baru buka lagi. Terus ya. Kalau bener nafasnya, pasti cepet capeknya. Kalau makin capek, kita makin peka. Makin peka, kendali kita terhadap energi bakal lebih kuat. Putarannya lebih kuat. Itu yang kita kejar. Jadi kita ngejarnya memang capek. Ya, indikator paling gampang itu capek aja. Kalau nafasnya habis, pasti capek. Capek itu artinya putaran makin kencang, makin peka, makin dan teman-temannya. Ya. Kang, saya belum bisa lihat putaran, nggak apa-apa. Kan capeknya kerasa ya. Kalau teman-teman gini-ginian nggak capek, berarti mungkin nafasnya belum, saya pastikan lah, bukan mungkin. Pasti nafasnya belum buang sampai habis. Terusin dulu, tarik, gitu, geder dulu. Tahan ke sini, buang kompres ke tengah. Ya. Teman-teman fokus di sini, kerja keras di sini, saya setting, gitu ya. Kita bagi-bagi tugas. Habis sampai habis, banget-banget, tahan ke belakang. Fokus ya, pas buang habis sampai habis banget, tarik buka, tahan belakang, buang pressure tengah. Ya. Kalau teman-teman yang udah bisa latihan, bakal tahu banget pas kesini berat banget, ambil semua beratnya, digedein lagi. Misalkan kita pas push ini 10 nih, anggapnya beratnya 10. 10 jadi split kiri kanan, 10 kanan, 10 kiri. Tahan ke belakangin, pas buang jadi 20. 20 kanan, 20 kiri gitu. Naiknya tek gitu ya. Terus fokus, tar dulu. Kang Tungkul di mute dulu Kang. Fokus, konsentrasi. Terus geder, terus Kang Joko, terus Kang Ahmad. Dirasain banget. Semua mulai bisa gini.
semuanya pasti kerasa. Walaupun mulainya cuman kayak padat-padatnya, cuman kayak gimana gitu, kecil gitu ya. Tapi kalau diterusin, dia bakal naiknya kenceng. Maka teman-teman geder di situ. Ya, Kang, saya udah lama nggak latihan, nggak apa-apa. Bisa kok, gerakannya juga kan gampang ya. Terus Kang Roni, terus. Pressure. Tarik, tahan, buang. Ini kita ngambil jalur keras ya. Jalur capek di awal. Tarik, tahan, buang. Terus. Oke. Masing-masing satu kali lagi selesaikan sampai di sini. Tangannya taruh samping badan, tegakin punggungnya benar-benar. Atur nafas dada benar-benar sampai habis. Nggak boleh. Hati-hati ya. Tangan jangan menyeka keringat dulu, jangan ngapain dulu. Pokoknya langsung ke sini, atur nafas dada sebaik mungkin. Pasti susah, geder mungkin mungkin nggak mulus gitu ya, karena kita lagi capek banget, deg-degan pasti gitu. Tapi atur sebaik mungkin, buang sampai habis, punggungnya tegakin. Jaga fokus konsentrasinya. Gen. Oke. Kita masih punya waktu, ya. Perhatikan dulu. Semuanya perhatikan dulu, ya. Kita gedernya lebih dahsyat lagi. Kan tadi gini, tarik, tahan, buang pressure tengah. Pas dorong ini kan pasti berat banget. Kadang-kadang ada yang cuma setengah sini udah nafasnya habis. Apa yang terjadi di sini kalau nafasnya habis? Tarik, tahan, buang, push lagi. Sampai posisinya di depan gini kan? Nah, dari sini gabungin. Gini tangannya, hadapin ke dada. Ini kan pasti ada tolakan nih dari dada ke tangan. Tarik ke sini, tahan ke sini, pas buang gabungin ke tengah. Dar gitu. Ya. Di sini teman-teman akan ngilu-ngilu, sakit dan teman-temannya wajar. Itu tandanya benar. Bas sini. Nah, dari sini ulang lagi yang awal. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Ya, simple, cuma 2 gerakan. 2 nafas. Tarik, tahan, buang, pressure. Tarik, tahan, buang. Sampai benar-benar habis, buka lagi. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang ya. Ini bakal berat. Ya, saya udah bilang ya, tapi kita adalah orang-orang yang kalau berat dipaksain ya. Paksain. Siap-siap. Dalam 3, 2, mulai masing-masing. Tarik nafas dada, tahan ke belakang, buang pressure ke tengah. Nanti udah mulai ada padat-padat. Padat-padatnya dijaga. Ambil semua, tarik, tahan ke samping, buang ke tengahin. Di sini biasanya udah berat nih, di sini das gitu. Nah, kalau di sini keburu habis nafasnya, diam aja dulu, tarik, tahan, buang baru gerak lagi. Ya. Bisa jadi satu gerakan 2 atau 3 kali nafas. Wajar. Kalau peka memang jadi berat. Ya. Gedar. Yuk langsung. Langsung. Ya, kalau tarik, tahan, buang pressure tengah, tarik, tahan, buang gabung. Ya. Terus, cuman 2 gerakan, lakukan. Kalau teman-teman melakukan, tahu ini berat pasti. Dan tidak akan pernah bilang latihan itu harus pakai gerakan yang aneh-aneh. Gerakan 1-2 biji aja susahnya minta ampun. Ya. Kenapa kita harus paksain? Karena kita itu latihan bukan buat diri sendiri. Kita itu latihan mewakili mereka yang nggak bisa latihan. Mereka yang belum tahu ada teknik latihan dahsyat ini. Mereka yang belum tahu ternyata dengan begini doang bisa terapi efektif banget, jarak jauh juga bisa. Mereka yang lagi sakit nggak bisa latihan, mereka yang nggak saat ini mungkin nggak berkesempatan gabung sama kita.
Tapi mereka semua nungguin manfaat dari latihan ini. Pasien-pasien yang harus diterapi, persiapan nanti kalau anak kita perlu, gitu ya. Kalau ada kasus-kasus apa yang kita nggak tahu, kita udah siap, gitu ya. Sok geder, Kang. Geder teh. Udah kita mah nggak pernah latihan buat diri sendiri. Kalau latihan buat sendiri mah nafas juga udah sih, udah oke gitu ya. Nggak perlu sesusah ini kalau buat self healing doang mah. Tapi kita disiapin untuk nolong sesama, maka geder nggak ada. Semua orang juga yang mau terjun ke medan bakti mah pasti latihannya susah gitu ya. Sok geder, Kang. Geder teh. Sok ya, teman-teman fokus di situ. Udah pasti nanti putarannya bagus. Saya ngecek dulu sebentar. Sambil disetting dulu ya. Oke, teman-teman yang baru gabung, saya mau setting dulu sekarang. Teman-teman hanya perlu lakukan satu, niatkan dengan sangat yakin ada di lapangan yang sama. Hitungan 3, teman-teman yang tadi belum, niatkan di lapangan yang sama, siap-siap, 1, 2, 3. Ya, bagus. 5 orang, kayaknya 5 orang nih yang nyusun. Oke ya. Saya setting dulu ya, biar nanti lebih gampang. Dar. Teman-teman harus ngapain ketika ini udah digeder aja latihannya di situ. Terus geder. Buang sampai habis. Rasain kepadatannya walaupun sedikit apapun, rasain. Fokus di situ. Nanti gede kok. Bagus. Ngerapnya oke. Ya tadi di tes rap cepet. Bagus. Oke, bagus. Tangannya taruh samping badan. Selesaikan dulu. Tangannya taruh samping badan. Selesai dulu. Tangannya taruh samping badan. Kita punya 13 menit ya. Jadi masih bisa sampai 1 lagi nih. Kita tambah 1 lagi gerakannya. Biar, ini kan tadi kompresi ya. Kompresi itu ngasilin energi gede. Berarti dia perlu disalurin. Maka kita perlu yang buat nyalurin. Ya. Yang udah selesai, fokus dulu, konsentrasi, nggak hindari ngelap-ngelap dulu atau apa dulu, itu fokusnya jaga fokusnya. Oke, perhatikan dulu baik-baik ya. Ini cuma tambah 1 gerakan. Yang kita lakukan tadi adalah tarik samping, tahan belakang, buang pressure tengah. Bisa jadi 2 kali nafas ya. Kalau di sini keburu habis, tarik lagi nggak apa-apa. Ini 1. Kemudian semua kepadatan di sini kan diambil. Tarik di sini pasti berat banget. Tahan mungkin kerasa rada ngeplos, tapi pas di sini bakal berat banget. Buang di sini. Jadi posisi terakhir kan di sini ya. Dari sini teman-teman simpel banget. Tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah, tahan sembari naik ke atas. Buang ke depan. Ya. Nanti kerasa banget dia akan kayak ombak. Blur ke sana. Nanti dari sini kompresi lagi 1, tak, gitu ya. 2, di sini berat, semua berat ambil. 3, tarik, naik, dar depan. Di sini teman-teman akan ngerasain hasil kerja keras yang tadi luar biasa enakeun. Ya, habis kompresi lagi, ya. Jadi cuma 3 gerakan ya, ulangi. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Ke bawahin, tarik, tahan, buang depan. Ya. Siap-siap. Kang, saya pegel kakinya. Ya sudah, nggak usah pakai kuda. Kuda juga boleh. Pakai kuda-kuda lebih baik. Sambil duduk bisa, gitu ya. Siap-siap. 3, 2, nafas dada. Tarik. Tahan belakang. Buang kompres ke tengah.
Habis banget dulu. Tarik ke dada. Tahan. Samping. Buang, satuin. Di sini ada bola kanan dan bola kiri, disatuin. Putarannya pasti susah disatuin ya. Bisa jadi 2 kali nafas di sini. Habis. Kemudian tarik ke bawah. Tahannya sambil naik ke atas. Dipas-pasin gerakan sama nafas. Buang depan. Ya, terusin lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Terus. Terus. Geder ya. Kualitas latihan teman-teman ditentukan oleh satu, jelas teman-teman sendiri gimana ngatur nafasnya, gimana fokusnya. Barulah ada settingan, ya itu mas, settingan mas sedikit lah, bantuan doang gitu ya. Sebagian besar semuanya bergantung dari gimana teman-teman disiplinnya. Sok, terus buang sampai habis. Geder, geder. Kejar, ayo, ayo, ayo. Kang Yosi terus. Terus. Yuk. Ya. Berat mah wajar. Ya, memang harus berat. Kenapa harus berat? Selain mewakili mereka yang nggak bisa latihan, kita kan orang-orangnya cuma latihannya ya paling Senin Kamis, begitu ya. Ya gimana caranya 40 menit harus dahsyat kan gitu. Hasilnya sama dengan jam berjam-jam gitu ya. Terus kuncinya adalah di 3 ya. Sambil teman-teman mungkin yang baru gabung, saya kasih apa ya rahasianya. Rahasia latihan, kunci latihan itu ada 3 untuk saat ini. 1, buang harus sampai benar-benar habis banget baru boleh tarik. Coba aplikasikan gitu ya. Buang benar-benar sampai habis baru boleh tarik. Yang kedua, setiap tarik, tahan, dan buang, energi selalu terasa. Kepadatan itu selalu terasa. Kalau zaman dulu HI dibedain TD sama TM, sekarang semuanya itu sama. Gitu ya. Bukan sama ya. Semua berada di saat yang sama. Ya. Dan yang ketiga adalah gerakan 1 membangun gerakan berikutnya. Kepadatan di nafas ini membangun nafas berikutnya. Jadi pas buang sampai habis padat banget, ambil semua. Buat di nafas berikutnya. Jadi latihan itu akseleratif. Dari 1 nggak jadi 1, jadi 2, jadi 4, jadi 8 gitu ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu ya. Gitu. Terus. Jeda dulu, saya ngitung waktu ya. Hitung waktu. Sekitar 2 menit lagi doang. Buang sampai habis. Kalau belum berat, nafasnya berarti belum benar. Beresin nafasnya, disiplin nafasnya. Ya. Kang, saya bocor-bocor, nggak apa-apa, namanya juga latihan. Nggak ada yang latihan itu langsung jago gitu, nggak ada. Geder, ayo. Terus Kang, terus. Sorry. Ini tiba-tiba saya hilang sendiri. Kayaknya ada admin ya, nggak tahu ya. Terus, geder. Terus geder. Iya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sambil saya ngecek yang ini. 1 menit lagi. Fokus. Oke, nice. Bagus. Iya. Geder dikit lagi. Saya detik deh. Fokus. Habis. Sedikit lagi habis. Oke, bagus banget. Dengan tetap konsentrasi, kita mau closing. Dengan tetap konsentrasi, teman-teman selesaikan gerakannya sampai gerakan terakhir di depan. Pertahankan posisinya di sini dulu. Ya. Kakinya udah norok, nggak apa-apa. Norok apa, gemeteran lututnya nggak apa-apa. Ya, jaga dulu tangan di depan, Kang. Ya.
Kang Budiono kayaknya belum di-mute deh. Oke ya. Jaga konsentrasinya ini, fokus banget ngerasain telapak tangannya. Saya yakin udah ada yang lebih dari anget sih. Panas kayaknya. Kepadatan pasti kerasa. Tapi saya panas ya, tapi ada yang lebih panas di tengah. Nggak kerasa juga nggak apa-apa. Saya cuman menyampaikan pengamatan aja. Terus, oke. Fokus dari sini. Kita bareng-bareng closingnya. Tarik nafas dada. Jadiin bulat. Tarik nafas dada. Pegang bola. Naik ke atas. Tarik. Kasih jarak di atas. Ya. 20.000 tahan selama mungkin. Kalau udah nggak kuat lagi nahannya, buang ke samping. Telapak ngadep ke atas. Di sini nafas dada 3 kali, yang paling bagus, ya, paling bagus. Buang benar-benar sampai habis 3 kali. Ya, sok bari dilakuin, sambil dilakuin 3 kali di sini. Setelah 3, nafas keempatnya tarik ke atas. Kayak tadi lagi. Kasih jarak di atas ya. Tahan selama mungkin, pas buang, punggungnya tegak. Kebawahin, niatin ngecas energi dan membersihkan. Setelah sampai bawah, nafas dada 3 kali, super disiplin. Buang sampai habis. Baru ubah ke nafas perut. Penting nih. Sok lakukan sebaik mungkin. Kalau yang belum, tarik ke atas, kasih jarak, tahan selama mungkin. Buang, buka. Di sini nafas dada 3 kali. Ya, benar-benar yang terbaik ya. Setelah itu nafas keempatnya tarik ke atas. Tahan di atas selama mungkin. Pas buang pastikan punggungnya tegak. Niatin pas ke bawah ngecas energi dan ngebersihin gitu ya. Siapa tahu abis terapi ada yang kurang bagus buat kita bersihin. Sampai bawah, nafas dada 3 kali, baru nafas perut. Ya, on time. Kita punya nggak usah buru-buru, selesaiin dulu. Ya, tadi kita super kerja keras, teman-teman dahsyat banget, kelihatan juga banget padat-padat. Semuanya diatur supaya dia kapanpun bisa langsung dipakai ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Kang, buat apa latihan susah-susah payah? Supaya nanti kalau nerapi nggak kepayahan. Nerapi mah nggak usah atur nafas, gitu ya. Buat mereka-mereka yang ngelatihnya udah, yang latihannya udah dahsyat gitu ya. Kita edan-edan itu cuma di latihan doang. Supaya nanti nggak nyesel. Nggak nyesel sih, kadang-kadang suka nyesel sih banyaknya. Andaikan saya latihannya benar, saya akan percaya diri kan gitu ya. Nah, kita mah nggak ada begitu, karena kita latihannya benar gitu. Oke. Kalau yang udah, nafas perutnya dia jaga. Pertama disiplin dulu, buang sampai benar-benar habis. Setelah itu baru di loss gitu ya. Teman-teman mau ganti ke duduk silahkan. Gitu ya, saran saya sih duduk aja. Karena nanti sesi sesi transfernya pakai sambil duduk aja gitu ya. Boleh silakan dirubah posisinya. Saya ngambil headset dulu ya. Yang belum mute, di mute dulu. Oke, sekarang 8.39 di jam saya. Di mute dulu. Biar nggak eko. Tapi ada Kang Eko tadi. Sudah? Oke ya, sip. Kang Ari is speaking. Coba dong yang belum di-mute, tolong di-mute ya, guys. Itu ada tombolnya harusnya kalau buat nge-mute ya. Kang Ari.
Di saya teh suka nggak kelihatan ini masalahnya. Harus ada admin ini teh. Contoh mate. Vargala, oke ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi review sedikit tadi latihan ya. Jadi apa yang kita latih tadi adalah bukan shortcut ya, ngelicik lah ya. Kalau latihan itu kan sebetulnya bagusnya bertahap, tapi latihan beratnya juga dipilih yang 2 kompresi dan 1 penyaluran. Nah, ini bisa banget teman-teman pakai untuk kalau teman-teman butuh boost energi, gitu ya. Latihan yang gitu aja, gitu ya. Tapi tetap menurut saya bagusnya diiringi nanti tetap menu utamanya kalau makanan itu nasinya adalah pola latihan yang standar. Karena pola latihan standar itu dia lebih bertahap ya naiknya, gitu. Coba nanti lihat di video yang pola latihan 2022 gitu ya. Nah itu mah pelan-pelan tapi memang latihannya jadi nggak bisa pendek gitu ya. Bisa jadi 40 menit atau mungkin sejam satu rangkaian ya. Oke. Kang Surya Hadi pokoknya mati-matiin dulu ya. Oke ya. Saya jelasin ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian nanti akan ada nanti ada sesi tanya jawab. Nanti buka mic-nya oke nanti gitu ya. Sementara ini saya pengen jelasin dulu, terus kita transfer penguatan. Setelah itu kita boleh saya sangat terbuka buat tanya jawab ya. Oke ya. Nah, saya jelasin dulu ya. Walaupun kita kemarin udah hari Kamis kemarin, tapi asumsinya adalah ada orang-orang baru, teman-teman baru yang gabung di sini yang mungkin dasarnya kita kan pesta dari beragam background ya. Saya mau jelasin dulu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang mau dilakukan adalah kita mau sama-sama penguatan metafisik. Jadi sejarah singkatnya adalah kalau cerita sejarahnya tingkatan metafisik itu kan sebetulnya kalau apakah ada tingkatannya makan gimana yang transfer ya. Jadi dia kasih nama ini sekian apa gitu ya. Nah, guru saya yaitu almarhum Kang Diki Zainal Arifin itu transfer sampai 10.000 grams. Nah terus yang hari ini mungkin kita lakukan adalah karena saya ada 10.000 grams, settingan sampai 10.000 grams, dan setelah berbulan-bulan kemarin diulik ternyata saya udah sangat yakin bisa transferin gitu. Kemudian 3.000 udah oke, 4.000 kalau nggak salah 4.000 udah oke, 5.000 udah oke, saya sangat yakin 10.000 bisa. Karena memang prosesnya udah dijalanin. Nah, hari ini kita akan samain. Jadi nanti teman-teman 10.000, saya pun 10.000 gitu ya. Full gitu ya. Nah, saya mau jelasin mekanismenya supaya teman-teman paham gitu ya apa yang harus dilakukan ya. Teman-teman sekalian, kalau guru saya dulu, Kang Diki itu, beliau itu bikin kayak hujan energi. Se-Indonesia dapat semua gitu ya, bahkan ya semuanya juga dapat gitu ya. Hujan energi. Nanti siapa nih yang mau nampung? Kalau air hujan mah siapa yang mau nampung? Gitu ya. Yang nampung yang dapat. Kira-kira gitu. Tapi saya energinya tidak sedahsyat itu. Maka saya tidak akan bikin hujan energi. Saya hanya akan ngasih kesempatan, hey teman-teman, saya ada torrent, siapa yang mau masang selang ke torrent ini? Kira-kira gitu ya. Jadi saya ada 10.000 nih, settingan 10.000, siapa yang mau tersetting tinggal nge-tap. Caranya gimana? Nah ini saya jelasin ya, keluar, Kang. supaya nggak salah. Suaranya nggak keluar? Tes, 1, 2. Tes. Halo? Kedengaran? Benar. Ada. Oke, sorry. Ya. Cuman orangnya gambarnya itu Oh, gambarnya. Oke, ada masuk jelas. Oh, gambarnya nggak ada. Udah, sekarang ada. Ada. Gambarnya berhenti gitu, Kang. Oh, itu mah. Kalau gambar berarti itunya jaringan biasanya. Ya udah dengerin aja. Dan ini tidak harus open camera gitu ya. Teman-teman off camera atau teman-teman ada off camera aja nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu heavy trafficnya ya. Yang penting suara kedengeran nih ya. Oke ya. Nah,
Sampai mana tadi? Kalau guru saya bikinnya adalah hujan, di mana orang-orang tinggal nampung. Yang nampung lah yang dapat transferan. Gitu ya. Saya energinya tidak sebesar itu. Maka yang sekarang kita lakukan adalah kita punya cadangan energi, settingan energi, siapa yang mau tinggal ngetap. Ada torrent tinggal masang selang. Sebetulnya kayak gitu ya. Siapapun yang hari ini masang selang, mau dia pernah latihan atau enggak, punya dasar atau enggak, backgroundnya dari mana, gimana, dan teman-temannya, enggak ngaruh. Yang penting masang selang saat ini, maka dia akan dapat settingan. Harus live saat ini. Jadi kalau lihatnya di YouTube yang udah video yang diupload, ya nggak ngefek. Karena selangnya dibukanya akan saat ini. Ya, itu catatannya. Nah sekarang yang pentingnya gimana? Gimana kita bisa pasang selang ini? Simple banget. Ketika nanti diminta teman-teman niatkan ada di lapangan yang sama, maka lakukan. Ya, nanti niatkan ada di lapangan yang sama. Mau kelihatan atau enggak? Kang. Benar nggak ada suaranya ini teh? Ada, Kang, ada. Oke ya. Ada Kang Ashari, ada. Ada Kang Wowon, ini suara Kang Wowon ini. Oke, siap. Lanjut tadi ya. Oke ya, sorry ya. Nah, jadi kaganggu orang ya, distract ya. Oke. Jadi niatkan ketika diniatkan ada di lapangan yang sama, maka niatkan. Ada suaranya, Kang. Mau teman-teman itu kelihatan atau enggak, bisa lihat atau enggak, itu enggak ngaruh. Yang penting teman-teman niat, ya. Teman-teman niat, maka langsung si sinyalnya bakal ngetap ke yang nanti akan kita lakukan, ya. Gitu ya. Nah, itu penjelasannya gitulah. Nanti pertanyaan dan teman-temannya di grup atau nanti saya jelasin pakai podcast tersendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Silakan ambil posisi yang enak. Mau duduk silakan. Mau nyender juga boleh. Punggungnya tegak. Ya. Kalau teman-teman yang tadi udah latihan, boleh nafas perut. Kalau teman-teman yang belum, nafas biasa boleh, nafas perut juga boleh. Gitu ya. Tenang, fokus. Ya. Sok ambil posisi. Oke. Tangannya boleh gini, di bawah gitu ya. Atau dibuka juga boleh, bebas. Ya. Tegakkan punggungnya, rileks dulu. Ya. Supaya teman-teman bisa nerima, teman-teman harus niat dulu. Gitu ya. Rasakan, bayangkan, emang energinya badan teman-teman siap untuk nerima settingan ini dan teman-temannya. Ya. Kalau teman-teman niatnya ngetes atau apa pasti mental. Gitu ya, pasti ya ngapain juga sih. Biasanya suka ada sih, cuman ya paling nggak kena setting gitu doang ya. Insya Allah nggak akan bentrok kalau teman-teman punya background yang lain juga nggak apa-apa. Oke ya. Oke, tarik nafas yang dalam, tarik nafas apa aja, nafas perut juga boleh. Silahkan. Relax dan fokus. Tenangkan pikirannya. Siap. Oke. Dalam hitungan 3, niatkan kita ada di lapangan yang sama, lagi duduk kayak gini, ngariung gitu. Dalam 3, 2, 1, niatin. Tek. Sebentar, sok. Dipertahankan ya. Saya cuman sampai ini doang kok, sampai nandain doang. Nanti setelah ini teman-teman bahkan aktivitas ngapain juga boleh. Bahkan selama ditransfer sambil tidur-tiduran juga boleh. Yang penting sekarang niatkan ada di lapangan yang sama, rasakan dulu. Kalau teman-teman lagi duduk, kiri kanan kayak gimana gitu ya, rasanya ya. Nggak usah visual, nggak usah kelihatan. Rasanya kiri kanan seperti apa. Semilir anginnya seperti apa, kepadatannya seperti apa mungkin ya. Terus pertahankan dulu, bagus kayak gitu. Oke, terus ya. Oke, sip, good. Oke, kekunci semuanya. Bentar, dikit lagi. Ya, oke. Dah, seolah bisa. Oke ya. Oke,
Apa yang teman-teman harus lakukan ketika ini? Udah tenang aja, rasain. Ya, mau nafas perut boleh, nafas dada boleh, nafas biasa juga boleh. Ya, saya minta izin 10 menit teman-teman fokus ya. Ini bagian saya, weh. Teman-teman fokus aja. Rasakan apapun itu ya. Bismillah. Kita mulai ya. Bismillah. Oke, 3, 2, 1. Kalau ada yang dari ubun-ubun kayak kesiram gitu, jangan ditahan ya. Biar aja. Kayak biarin aja diterima gitu. Biar nggak berat. Kalau ada energi yang kayak masuk atau ngebelit gitu ya, atau kayak nempel apa? Kayak ya nempel sih. Diniatin diserap ya, biar cepet. Oke, 3, 2. Oke. Oke. Settingan pertama ini adalah settingan buat putaran energi. Ya, sekarang teman-teman niatin putaran energi yang tadi disetting aktif. Niatin aja gitu. Ada yang nanti ngerasa ada kayak putaran baik di ulu hati, baik di sekeliling badan atau di telapak tangan gitu ya. Kalau nggak usah kaget gitu. Niatin aja. Begitu kerasa, niatin, rasain terus. Ini biar cepet. Soalnya kemarin improvement dari hari kemarin ya, Kamis kemarin. Oke, good, siap-siap. Oke. Sorry berdiri. Bentar. Oke, mulai. Dar. Rasain. Iya, good. Niatin serap. Niatkan serap. Niatin menyerap energi. Oke, good. Iya, gitu. Bagus. Oke. Ini kalau teman-teman ini kayak ada banjir di depan gitu, kayak ada sungai di depan. Terus. Oke, nice. Terus, niatin serap lagi. Kita break sebentar. Niapin. Biar nerap dulu. Siapa ini? Di mute Kang, punten Kang, di mute Kang. Kang Denny ya, di mute Kang Denny. Kaget saya. Terus, sok teman-teman fokus ya. Ini dikasih jeda dulu sekitar berapa detik supaya nerap dulu. Baru sampai mau ke Vectra. Ya. Terus, fokus dulu. Niatin serap dulu, padat dulu. Kang Denny Sahrial, tolong di mute Kang. Kang Den, suaranya bocor terus. Oke ya, next. Kita lanjut lagi. Siap-siap. Fokus, konsentrasi. Sok padetin lagi, niatin serap lagi. Aduh. Terus. Niatin serap lagi. Kelanya. Fokus, konsentrasi. Bentar, ini ada. Saya benar-benar nggak bisa nge-mute ini. Oke. Ya, next ya. Siap-siap ya. Step ketiga. Hitungan saya ini ada 5 nih stepnya. Kalah berat.
Oke, siap-siap lagi. Fokus konsentrasi. 3, ke 1 grad ya. Naiki dulu ke 1 terus. Sok, padatin. Serap. Serap, niatin terus. Nah, gitu. Ter. Yuk. Kurang cepat sedikit. Ya, gitu, Nes. Yes, good. Oke, nice. Oke. Gian masih. Ini kita mau ke tar. Nggak usah dijelasin lah. Terus. Sok, teman-teman fokus ya. Niatin. Udah gede banget ini. Terus. Berat gede. Sok, serap. Oke, good. Kayaknya 2 kali lagi deh. Terus. Oke, betul. Next, siap-siap. 3, 2, mulai. Bismillah. Niatin kalau teman yang baru gabung, niatin di lapangan yang sama ya. Sok, pasti dapat kok. Terus. Oke, one more time. Oke, sampai di 5.000 grad. Oke lah, break dulu bentar. Biar serap dulu, biar nggak terlalu ini. Fokus, konsentrasi, teman-teman fokus. 1 kali step lagi. Ini jangan kebanyakan orang, banyak orang ya. Cepat nyerapnya sebentar. Oh iya. Kita ada 156. Nyerapnya pantesan cepat. Oke, siap-siap. Gen. Oke ya. Fokus ini yang terakhir ya. Dari 5.000 naik ke bertahap ke 10.000. Oke, teman-teman fokus. Sok ini krusial banget. Niatin, terkoneksi. Hati-hati. Jangan pengen ngetes ya. Diterima aja. 3, 2, 1. Bagus. Ini di 8. Ke 9-nya rada susah, tolong dibantu nyerapnya ya. Dikencengin. Serap. Jangan ditahan. Kalau ada yang berat gitu, feel-nya jangan ditahan. Serapin aja gitu. Biar rada cepat. Ini ada masih oke, harus ditunggu dulu ya. Sorry. Berarti 1 step lagi, ditunggu dulu. Teman-teman biar nyerap dulu. Masih terlalu padat ini. Susah masuknya terus. Sok, serap. Niatin aja. Serap, masih. Terus. Nah, gitu bagus. Nah, good. Nah, terakhir 9.000 ke 10.000. 9.000 dan 10.000, sorry. Bismillah. Oke, bagus. Malah ini gampang. Terus.
one. Oke, nice. Oke. Prosesnya selesai, teman-teman mau diginiin terus ke kepalain boleh gitu ya. Mau fokus tegakin badan terus nafas perut dulu boleh. Biarin dulu barang 30 detik mah. Oke, sambil saya jelasin ya. Sorry. Oke. Nah, jadi yang tadi kita lakukan adalah kan metafisik itu bisa emang dibangun sama kita dengan olah nafas segala macam, nyerap sendiri gitu ya, itu pasti ngebangun energi kita. Bisa juga di setting kayak tadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa ini bisa di setting dan teman-temannya. Dia akan butuh waktu untuk berintegrasi sama energi kita sendiri. Hitungan saya sih kalau teman-teman normal-normal aja sekitar 1 hari sampai 2 hari. Dia nanti akan nempel ya, anggap aja nempel lah ya, ke energi kita dan nanti bisa full dimanipulasi, mau dijadiin apa boleh, segala macam apa boleh gitu ya. Nah, jadi tunggu 1 sampai 2 kali 24 jam harus estimate-nya sih udah banget efektif ya. Sekarang bisa dipakai, cuman nanti efektifnya ya sekitar 2 hari lagi lah. Gitu. Nah, maka dalam 1 hari dan 2 hari ini kalau teman-teman bisa sih saya minta tolong dibisain lah. Atur nafas, mau latihannya apa aja bebas gitu ya, yang penting atur nafas supaya dia prosesnya lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi bisa dipakai dengan efektif lah kira-kira gitu ya. Jadi pesannya adalah sehari 2 hari latihan gitu ya, itu akan sangat-sangat membantu proses integrasi si settingan tadi gitu ya. Itu mungkin teman-teman sekalian. Jadi 156 tadi saya cek semuanya ketika teman-teman niatin ada di lapangan yang sama. Insya Allah yakin banget saya teman-teman udah tersetting gitu ya. Tadi saya cek kenapa saya ngecek jumlah karena saya lihat emang energinya gede terus tapi nyerapnya juga cepet gitu. Ternyata orangnya banyak juga gitu ya, wajar gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin sebelum diakhiri? Silahkan. 1 orang atau 2 orang. Kita punya... Mantap Kang As, lanjutkan, semangat. Makasih. Kuduna Kang Wawon kieu mah. Capek. Ulah atuh. Orang main mah amin we, amin. Ya siap. Lanjut Kang As. Bagus. Ya, teman-teman, ini suara Kang Wawon. Kang Wawon ini adalah pelatih yang paling berkesan ya. Disebutkeun geus eueuh. Oh, tapi tapak kaki masih ada di hati. Enggak. Dulu sekarang mah enggak. Lanjut Kang As, lanjut. Bagus, semangat, lanjutkan Kang As. Aku dukung. Siap. Oke, nuhun Kang Wawon. Oke. Semangat yang lain teman-teman semua. Nuhun oi. Wah, oke. Ada yang mau nanya? Kang Mir juga pelatih kita. Hampura atur nuhun. Hampura. Oke, itu mungkin teman-teman sekalian ya. Bisa ada yang mau nanya? Kemarin banyak pertanyaan. Kalau teman-teman kurang jelas bisa tanya lagi. Kalau enggak sambil saya kasih pointer penting ya. Jadi ini tolong diingat-ingat baik-baik ya. Kalau teman-teman nggak ada yang nanya, berarti ini pointer yang akan mengakhiri latihan kita. Yang satu, teman-teman sekalian, yang namanya tingkatan metafisik itu bukan segalanya. Itu hanya 1 dari 3 faktor yang membuat kita bisa efektif menggunakan energi, gitu ya. Apa itu 3-nya, Kang? Gitu ya. Yang pertama memang besarannya, gitu ya. Grads itu 1 grad dengan 2 grad, atau kalau zaman dulu Vectra, Lagra, Hexa, dan teman-temannya, itu anggaplah kalau kita senjata itu kaliber pelurunya, gitu ya. Ada yang kaliber 50 gitu ya, ada kaliber yang cuman kayak mimis senapan angin ya, 0,45 gitu ya, itu besar pelurunya. Tapi kita punya peluru besar belum tentu kalau kita punya peluru kecil belum tentu kalah dengan peluru besar gitu ya. Karena sebuah peluru itu perlu daya dorong gitu ya. Nah, daya dorong ini hasil dari latihan, olah nafas. Peluru sebesar
bola bowling kalau didorongnya dengan tenaga yang kurang, ya dia cuma ngeglinding. Tapi kalau pelurunya sebesar kelereng didorong dengan tenaga yang kenceng, bisa mati juga sasarannya. Kira-kira gitu ya. Jadi satu pertama faktor besarnya peluru yaitu gradsnya itu berapa, yang sekarang kita semua sama, dan nggak bisa nambah lagi gitu ya. Karena Kang Diki udah nggak bisa bagi-bagi grads lagi. Saya juga nggak tahu grads itu segmentasinya seperti apa gitu ya. 1 dengan 5 itu apa bedanya kan gitu ya. Kita nggak bisa tahu secara spesifik. Saya pribadi ya, kalau teman-teman mungkin bisa tahu ya secara spesifik. Tapi yang pasti dia besaran si peluru tadi. Nah, karena Kang Diki udah nggak ada, maka otomatis pada kondisi seperti ini ya kita udah nggak bisa main besar-besar lagi. Tapi kita bisa main siapa yang melatihnya kan ya, rajin ngelatih siapa gitu ya. Makanya kalau dulu bisa bertopang pada Kang Diki minta dari 1.000 jadi 2.000, tapi sekarang kita bisa bertopang pada diri sendiri, yaitu gimana kita meningkatkan kualitas latihan masing-masing. 1 ya. Yang ketiga, 1 dan 2. Faktor ketiga apa? Faktor ketiga adalah peluru yang besar, daya dorong yang cukup belum tentu bisa mematikan, belum tentu bisa efektif kalau ngebidiknya nggak tepat gitu ya, kenceng tapi melenceng 5 derajat, nggak kena ke sasaran. Nah, gimana kita melatih daya bidik adalah mau nggak mau dari latihan. Latihannya gimana? Aplikasi. Mau dipakai apa? 10.000 grad sekarang ini. Mau dipakai penglaris usaha, maka sering dipakai. Awalnya mungkin melenceng-melenceng, tapi akan bertahap makin tajam penglaris usaha teh. Mau dipakai apa? Ini mau dipakai terapi, ngebus terapi, kan gitu ya. Oke, silakan dipakai. Awalnya mungkin kita masih bingung-bingung karena ini senjata belum pernah kita pakai, tapi lama-lama ini akan jadi setiap orang 156 orang yang tadi ikutan pasti punya interest masing-masing. Nggak harus sama. Malah justru kalau kita punya pegang, saya mah fokus di terapi, itu membuat kita akan bisa melejit di terapi gitu ya. Nggak harus kita bisa semua gitu ya. Toh kita bisa saling melengkapi. Saya bisa ini, si Akang ini bisanya ini, ya tinggal kolaborasi aja gitu ya. Nah, dengan cara begitu maka niat dari Kang Diki almarhum untuk menurunkan keilmuan yang bermanfaat, harapannya bisa terus maka Akang dan Teteh ngulik dulu cara transferinnya sampai sangat yakin transferinnya oke, sebarin ke sebanyak macam orang dan sebarkan juga pesannya gitu ya. Dan ini mah pesannya buat apa sih guru kita ngasih ini teh gitu ya, kira-kira gitu ya. Kan buat diamalkan, buat sesama kan kayak gitu ya, buat menolong dan teman-teman. Nah, itu hal pertama yang saya mau bilang, grads bukan segala-galanya. Sekarang udah kita nggak bisa naikin lagi gitu, maka saat inilah di mana kemandirian kita di latihan dan di aplikasi akan menentukan efektif atau enggak dari keilmuan ini. Nah, yang kedua adalah yang saya kemarin udah bilang dan saya bilang lagi sekarang, hati-hati metafisik itu bergerak sesuai dengan pikiran kita. Nah, kalau kita orang-orang yang praktisi energi, maka energinya lebih besar dari orang biasa. Artinya kalau kita niat baik, maka itu akan didorong berkali lipat. Tapi kalau mindset kita salah, maka itu pun akan didorong berkali lipat. Jadi waspada terhadap apa yang kita pikirkan. Apakah kita orangnya masih orang yang pesimis, mellow, sedihan, galau, di PHP langsung mikirnya macam-macam, mental breakdown gitu ya. Nukarar itu bahaya. Ketika kita mindsetnya itu negatif, gitu ya, maka energi akan ngedukung juga ke sana. Karena dia ngikutin pikiran kita. Jadi wajar kalau kehidupan kita terasa sempit, berat, dan teman-temannya ternyata lebih sempit, lebih berat. Karena mungkin kita berpikirnya harus diselaraskan. Nah, itulah yang saya kemarin ingetin di awal 2023, hati-hati. Ya, praktisi energi itu kalau melejit bisa melejit, kalau nyungsep bisa nyungsep banget. Mungkin kita salah mikir, gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, itu mungkin pengingat yang saya ingetin lagi. Saya udah sering ngomong ini, saya ingetin lagi. Ya, latihan, aplikasi. Dan ketiga, selaraskan pikiran. Semoga apa yang kita latih, kita transfer, dan teman-teman yang kita perkuat bareng-bareng ini menjadi memang sarana ibadah dan memang bermanfaat buat sesama dan meningkatkan juga
kesejahteraan kita gitu ya. Saya sih pengennya semua yang hari ini gitu ya, pengennya sih ya sugih lah ya, sukses, bahagia gitu ya. Maka mulailah berpikir itu setiap hari gitu ya. Bukan semoga ya, saya yakin dan yakinlah kesuksesan itu ada, peluangan itu ada, jalan itu selalu terbuka. Nah, punya keyakinan itu, maka insya Allah energi juga akan mendukung. Gitu ya. Itu mungkin ada yang mau tanya satu orang? Oke, satu orang. Oke, Kang Arfan. So, Kang. Satu ya, Kang. Sisanya ditulis aja. Yo, sip. Iya. Kang, jadi gini Kang, apa namanya? Ini misal nih, ini kan saya ada tetangga nih yang kemarin HP jatuh gitu ya. Cuma memang saya pribadi itu belum terlalu percaya diri gitu kan untuk bisa tiba-tiba datang terus apa namanya tiba-tiba datang terus nanti nerapin gitu ya. Terus itu saya belum percaya diri ke sana. Nah, misal nih kita kan tahu orangnya gitu ya. Kita bantu dari tetangga saya sih di depan rumah gitu ya. Tapi kalau misal kita bantu dari depan dengan kita membayangkan orangnya, apakah itu juga bisa berefek atau gimana, Kang? Terus teknik yang digunakan tuh gimana, Kang? Oke. Teman-teman sekalian, dulu ketika SHI mulai latihan online, saya itu pesimis. Kenapa? Bisa nggak saya ngelatih online ya? Ya biasanya di lapangan. Ya, biasanya kita tendang, kita pukul dan teman-temannya, gitu ya. Bisa nggak? Tapi saya coba waktu itu. Nah, ternyata dari latihan online aja, ada teman-teman yang awalnya nggak punya dasar HI sama sekali, dari nol, belajarnya cuma dari terapi. Juga zaman dulu terapi itu selalu harus ditempel, harus ketemu orangnya, gitu ya. Terapi yang jarak jauh tuh dulu cuma yang metafisik doang, santet, tukar itulah gitu ya. Dulu kalau terapi kanker, asma, dan teman-teman harus nempel. Nah, ketika XHI ini ada, kita tes dong gitu ya. Bisa nggak nih anak-anak terapi jarak jauh segala macam? Ternyata efektif banget lagi gitu ya. Efektif pakai banget gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah bisa banget. Tinggal teman-teman terus dicoba. Makanya di grup itu, saya sekali lagi bilang ya, saya sangat senang teman-teman banyak banget yang minta menyajikan sarana latihan ya, dengan ini pasien saya sakitnya ini, saya sudah terapinya ini, tolong dibantu gitu ya. Itu sarana kita buat berarti. Nah, caranya gimana? Cara paling sederhana, paling simpel adalah kalau kita udah tahu mukanya pasien, itu seperti kayak kita tahu nomor telepon si orangnya gitu ya. Maka bayangin dulu pasiennya, bayangin memang dia misalkan ada di depan kita, mau dianya berbaring atau dianya duduk, bebas gitu ya. Ini salah satu cara paling gampang ya. Dibayangin aja, oh mukanya si A begini mukanya, oke dia lagi duduk ngadep ke depan, saya terapi dari belakang misalkan. Oh, atau dianya lagi tidur depan saya mau pegang area, misalkan dia sakitnya diabetes, saya mau pegang area pankreasnya di sini sama kepala. Udah aja kayak megang biasa gitu. Itu energinya pasti nyampe gitu ya. Tinggal kita konsisten aja. Konsisten evaluasi. Mungkin gitu Kang Arfan. Ya. Jadi tetangga apalagi cuma deket, bisa banget gitu ya. Sambil diliatin aja bisa gitu ya. Cuman ya jangan sambil diliatin. Ya lamun pakai daster bahaya. Kang, satu lagi ya Kang, please Kang. Satu lagi. Ya, satu lagi. Nah, ya. Misal nih tadi kan Kang As bilang itu ketika si pasien ini sakitnya di bagian kaki, kita bayangkan lagi megang kakinya dia gitu ya misal. Berarti kalau misal dia itu sakitnya panas, yang kita bayangkan adalah pada saat di kepalanya atau gimana Kang? Atau gimana sih Kang? Apa kita bisa ngebayangin apa aja gitu? Yang penting orang itu gitu. Terapi itu bisa dibuat rumit, bisa dibuat mudah gitu ya. Jadi kata saya mulai dengan yang mudah dulu gitu ya. Kalau yang rumit ya gimana? Kalau yang rumit kita harus tahu dulu penyakitnya apa. Oh, dia panasnya gara-gara infeksinya di mana. Jadi panjang gitu ya. Jadi kita harus baca di YouTube, Halodoc, segala macam, wawasan kita nanti harus panjang gitu ya. Bisa banget. Tapi yang sederhana juga bisa ya. Cara paling sederhana adalah pasiennya teman-teman pegang di kepala dan di jantung biasanya. Ya. Jantung itu tempat
peredaran darah, jadi kita nitip energi ke peredaran darah. Kepala ngurus semua sistem saraf. Yang harus kita bayangin satu hal aja, bayangin pasiennya sudah sembuh, sudah sehat, udah gitu. Oi guys, matiin dulu guys, kaget saya, ya. Oke Kang, siap Kang. Terima kasih Kang. Ya, kebayang ya. Nah, dah, itu dulu buat latihan kayak ini ya. Nanti kita terusin di latihan berikutnya. Ingat, penguatan masih ada di hari Kamis depan. Nah, di grup. Di mana? Nah, kayak lah orang kese ngomong nah. Nah, lanjut ya. Sempit euy. Ya udah dulu lah. Kita lanjut nanti di grup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhun pisan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Gas, nuhun. Nuhun pisan.